Shalom, salam Patunggilan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama bertemu di ibadah minggu pada saat ini. Bagaimana kabarnya setelah beribadah selama beberapa minggu di rumah masing-masing? Sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, sungguh bersyukur kami memiliki Engkau. Kami merasakan bahwa Engkau senantiasa ada, hadir, menyertai kami senantiasa. Saat ini ya Bapa, kami bersama-sama bersekutu di rumah kami masing-masing untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca serta merenungkan sabda-Mu. Pimpin sertai kami, agar kami mampu memahami maksud firman-Mu. Sehingga firman-Mu ya Bapa dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi batin kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai yang ke-14, yang berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu kepadaku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa rindu membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada saat ini adalah Fight or Flight. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu yang baru saja kita nyanyikan mengajarkan pada kita untuk menaruhkan, mempercayakan seutuhnya hari depan kita hanya kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Namun, penggalan lirik lagu dari KJ 387 tadi rasanya akan sangat sulit diterima ketika
gelisah, dan rasa takut sedang melanda. Secara khusus ketika kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Dalam dunia psikologi ada sebuah keadaan di mana manusia dalam perasaan cemas, terancam, gelisah ketika di bawah sebuah tekanan yang membuat tidak nyaman. Dan ini disebut anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Dikatakan di sana bahwa ketika manusia dalam keadaan ini, manusia biasanya memiliki dua pilihan, yaitu fight or flight. Fight berarti menghadapi atau flight berarti menghindar. Kecemasan pada manusia biasanya disebabkan oleh banyak hal, namun yang pasti bahwa kecemasan muncul karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Manusia adalah makhluk yang senantiasa berencana dan berharap. Gelisah dan cemas akan menyerang ketika apa yang telah direncanakan dan diharapkan berantakan semuanya dan pupus sirna. Ini adalah hal yang manusiawi. Namun dengan ditulisnya Yohanes 14 ini, dikarenakan banyak orang yang berusaha lari dari tanggung jawabnya, kemudian terpuruk karena dikuasai oleh kecemasan di dalam diri mereka. Ketakutan kita pada hal yang belum pasti seringkali menggiring kita ke jalan yang Tuhan benci. Kita meninggalkan apa yang dipercayakan pada kita untuk dikerjakan. Kecemasan yang berlebihan inilah yang membuat Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya di ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ironi tersebut membuat Tuhan Yesus melontarkan pertanyaannya, karena murid yang katanya percaya kepadanya masih saja khawatir dengan masa depan. Dan itu menandakan bahwa mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai 14 ingin mengatakan kepada kita bahwa Allah Bapa kita tidak akan membuat apa yang sudah kita taruhkan kepadanya gagal begitu saja. Namun Ia akan menuntun kita kepada jalan yang terbaik. Kasih-Nya yang diberikan kepada kita bukanlah kasih yang mencelakakan, namun kasih yang meneduhkan, menenteramkan, penuh damai dan sejahtera. Melalui perkataan Tuhan Yesus ini, kita diingatkan kembali bahwa kita tidak boleh sampai hanya pada titik percaya saja, namun harus mampu mempercayakan diri seutuhnya kepada Allah Bapa kita, Sang Sumber kehidupan ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terus berusaha untuk dapat menghayati kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita dan mampu mempercayakan seutuhnya kehidupan kita hanya kepadanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 387 bait yang pertama.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan, karya Tuhan yang nampak begitu nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, kami telah bersama-sama mendengar, merenungkan sabda-Mu. Mampukan kami untuk semakin hari, semakin mempercayakan kehidupan kami hanya kepada-Mu, Allah Bapa kami yang sejati. Mampukan kami ya Bapa, untuk terus meyakini teguh bahwa di tengah berbagai macam penderitaan, di tengah berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan ini, Engkau senantiasa ada untuk melindungi kami, menyertai kami, menuntun kami, sehingga hidup kami penuh dengan damai dan sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami bersama-sama menyatukan hati, berdoa pula untuk kondisi bangsa dan negara kami yang tengah menghadapi ganasnya pandemi COVID-19 atau virus corona. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa berkarya melalui tangan-tangan pemerintah dan juga setiap tim medis yang terlibat. Mampukan kami semua ya Bapa untuk terus sehat sehingga virus ini dapat segera berlalu dari dunia ini. Kami serahkan pula ya Bapa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, umat kepunyaan Tuhan dimanapun mereka berada, dan secara khusus di GKJW Jemaat Wonosalam ini. Bila Tuhan sendirilah yang senantiasa menyertai, menumbuhkan iman keyakinannya, menguatkan iman keyakinannya, sehingga semakin hari ya Bapa, kami semua dan secara khusus umat-Mu di tempat ini dapat semakin rindu untuk bersekutu bersama, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami, keluarga kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan disertailah setiap jemaat dengan awalan berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan ini, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, serta hikmat dan kebijaksanaan dari Sang Roh Kudus memampukan jemaat sekalian untuk senantiasa mempercayakan kehidupan ini menjadi hamba-Nya yang setia, mewartakan kabar keselamatannya mulai saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini. Jangan lupa untuk terus bertekun di dalam persekutuan kita, di rumah kita masing-masing. Dan jangan lupa pula untuk mengklik tombol merah subscribe di bawah ini, sehingga panjenengan menjadi lebih mudah untuk mengakses dan mengikuti setiap video renungan ibadah online melalui channel ini. Sampai jumpa Bapak Ibu di ibadah selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.